Phoenix Baris Radio Station, seperti Rachel bilang tadi, kalau sekarang adalah waktunya Dodio Sandra. Tapi tidak sendirian, karena gue punya tamu. Dan tamu ini sih begitu lihat, kemarin-kemarin gue cuma lihat di sosial media, atau juga actingnya, atau juga suaranya. Tadi lagunya udah kita puterin, itu barengan sama Julian Jacobs. Ada Mawar De Jong. Hai. Aslinya cantik banget, astaga. Dan tinggi banget. Untung orangnya gak tinggi hati ya. Saya merasa minder loh. Gue 150, dia tuh kayak 180-an cuy. Kebetulan sepatunya juga agak iya. tebal sih. Oh iya. Oke. Tapi ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh dong. Aku boleh, tahu boleh. Sebenarnya kalau di Bali lo tuh nggak usah visit radio, nggak usah isi acara. Lo cuman healing doang, nyantai, nggak kerja. Biasanya kan artis gitu kan, kayak target film, nyanyi segala macam. Pertanyaan gue pertama adalah, pernah nggak lo denger lagu lo sendiri diputar di radio? Pernah. Jadi waktu itu aku inget banget pertama kali lagu Heartbeat keluar, terus aku dikasih tahu kayak lagu Heartbeat bakal diputerin buat pertama kalinya di radio ini gitu. Jadi itu jam 10 malam kayaknya ya. Terus karena kita belum punya ya aplikasi radio dan lain-lain, jadi kita masuk ke dalam mobil, kita nyalain, tune in, terus kayak bener-bener nunggu ini kapan keluarnya gitu. Dan finally gimana sih rasanya dengerin lagu di radio sama di platform streaming kalau menurut kamu? Wah, rasanya beda banget sih. Kalau menurut aku ya kayak apa ya? Karena mungkin ada chit-chatnya juga ketika ada di radio, terus juga lebih gimana ya, kayak berasa nggak sendiri gitu Kak. Ada temennya gitu. Ada temennya. Boleh. Tapi hari ini juga aku ada temennya, karena memang kalau ngomongin tentang temen, mungkin beberapa dari kita di masa pandemi kemarin itu harus jaga jarak sama teman. Setuju nggak sih? Setuju. Kayak lo nggak bisa secara terus-terusan ketemu teman karena ada pembatasan atau jaga jarak segala macam. Tapi mungkin yang harus diperhatiin, akhirnya beberapa orang memilih untuk diam di rumah, kayak cuman perawatan doang. Nggak cewek nggak cowok. Lo sadar nggak sih kayak pakai masker bikin kayak, aduh kenapa gue jerawatan ya segala macam. Setuju gak sih? Aku sempat ada di fase itu sih. Serius? Iya, sama berarti. Iya, jadi sempat nggak pede gitu kan. Jadi karena jerawatan karena pakai masker, jadi aku tuh nggak pede buat nyopot masker aku malah. Gue ngerasa lebih masker jenik tau gak lo? Lu juga kayak gitu sempat? Aku sempat ngerasa kayak gitu sih. Tapi akhirnya kan maksudnya nggak cewek nggak cowok juga, akhirnya kita merawat kulit. Menurut lo penting? As a aktris atau juga musisi itu penting banget. Tapi untuk orang yang biasa, menurut lo penting gak sih untuk kita menjaga kesehatan kulit atau juga lebih bright gitu? Pastinya penting banget, karena kesehatan kulit itu menurut aku ketika kita sudah merawat kulit kita dan kita menyadari bahwa kulit kita itu sehat, kita akan tampil lebih percaya diri juga. Terus juga ngerasa lebih nyaman sama diri kita sendiri pastinya, dan ya nggak minder pastinya Kak. Benar. Apalagi seorang entertainer kan. Iya, apalagi seorang entertainer. Kepercayaan diri penting, kualitas diri juga penting banget. Dan biasanya kalau seorang Mawar De Jong, gue penasaran, karena kemarin kan kita nggak sempat ada waktu untuk Zoom atau interview. Gue penasaran, lo termasuk orang yang picky nggak sih dalam milih produk skincare? Pastinya. Jadi aku paling pertama aku ngelihat formula dalam skincare-nya dulu. Terus juga aku ngelihat ini yang dijanjikan oleh skincare-nya ini apa nih, sesuai nggak dengan apa yang aku inginkan gitu. Terus juga pastinya aku ngelihat brandnya sih. Iya. Jadi ketika aku sudah jatuh cinta pada brandnya, sudah pernah mendengar nama brandnya sebelumnya, pastinya aku menjadi salah satu pertimbangan. Iya, menjadi salah satu pertimbangan ya, benar. Dan gak salah memang Mustika Ratu menjadi kamu brand ambassador. Karena siapa sih yang gak tahu Mustika Ratu? Iya, mungkin kalau kita nanya mama kita atau nenek kita, mungkin mereka tahu ya. As a brand ambassador, apa yang kamu rasain? Pasti seneng banget ketika ditawarkan untuk ikut bergabung di keluarga Mustika Ratu. Karena aku juga sudah memakai produknya dari dulu. Maskernya sudah menjadi favorit aku dari dulu juga. Dan juga menjadi favorit mama aku juga. Hai tante, pantes ya kelihatan kayak masih 40 ya. Emang belum 40. Astaga, belum 40 ternyata. Baru 32 ya. Emang luar biasa cantik. Terus. Iya, jadi ketika ditawarkan sudah menjadi kebanggaan dan kesenangan sendiri juga buat aku. Seneng banget bisa ikut bergabung pastinya. Jadi intinya kayak lo udah tahu produknya, terus apalagi ditawarin as a BA juga seneng dong. Karena emang udah trust, percaya gitu sama produknya. Tapi kan maksudnya kadang sebagai seorang aktris atau orang yang di acting kamu aktif, terus dinyanyi juga banyak lagu kamu masuk ke sini di playlist radio gitu. Maksudnya sangat-sangat aktif untuk anak muda kan, emang pergerakannya banyak. Bagaimana kamu mengatur waktu itu skincare rutin plus beraktivitas?
Pasti kalau untuk skincare rutin itu harus dijadikan rutinitas. Iya. Jadi ketika sesibuk apapun, maksudnya misalkan di kala syuting pulangnya mungkin lumayan larut malam. Dini gitu. hari. Wah, ya pasti harus selalu menyempatkan sih, itu sih menjadikan rutinitas itu karena ketika kita semakin rutin, ketika kita semakin rutin pastinya efek dari produk itu semakin efektif juga gitu. Iya. Berarti lo milih Mustika Ratu ini sendiri kan tahu secara rutin digunakan tidak berbahaya. Terus yang pasti nanti penggunaannya pun pengaplikasiannya pun nggak terlalu ribet gitu kan intinya. Iya, simple juga. Jadi walaupun pulang syuting dini hari pun lo nggak ngerasa keberatan sampai harus menghabiskan waktu 2 jam berikutnya baru selesai. Ya kan repot kalau misalnya 2 jam ya. Terus kalau ngomongin tentang produk favorit kamu apa sih sebenarnya? Wah, kalau ditanya tentang produk favorit, semuanya favorit aku sih, mulai dari 2-in-1 toner dan juga cleansernya, terus juga facial washnya, terus juga moisturizernya, masknya, ada cream mask dan juga mask powdernya, semua jadi favorit aku sih karena hafal semua ya. Iya, ketika aku pakai serangkaian itu ya itu tadi efeknya semakin maksimal juga di kulit aku pastinya. Oke. Jadi emang sesimpel itu juga makainya. Telat nggak sih kalau misalnya gue kan baru tahu ya kalau ternyata Mustika Ratu ini punya produk seperti ini. Terus mau ada di bintang supermarket juga. Muka-muka kayak gue ini telat nggak sih untuk mencoba skincare? Gue mau coba skincare rutin deh. Menurut lo? Sebenarnya nggak ada kata terlambat sih menurut aku pastinya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya skincare itu harus dijadikan rutinitas karena kulit kita pasti butuh nutrisi juga nih, bukan cuma fisik kita gitu, kulit kita juga gitu. Setuju sih part itu. Masa kalau kita lapar kan kita makan ya, berarti kulit pun butuh vitamin-vitamin itu. Iya benar. Jadi tidak ada kata terlambat kalau teman-teman ternyata baru menyadari bahwa ini begitu penting banget. Tapi seperti Mawar bilang tadi adalah dia harus mencari tahu dulu, dan kalau ternyata kamu tahu kandungannya seperti apa, impactnya juga seperti apa, dan positifnya kayak gimana juga, mungkin salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan kamu adalah produknya Mustika Ratu dong. Nah, kalau kamu sendiri seperti aku bilang tadi, lo lebih apa sih yang cari kalau ngomongin tentang produknya tadi lo sebutin banyak tuh, kelebihannya seperti apa? Kelebihannya seperti yang ada di tagline-nya juga, seketika cerah dan glowing, seketika jadi amazing. Jadi ketika kita sudah merawat kulit kita, pasti kita merasa lebih amazing juga ketika keluar, ketika tampil di depan publik gitu. Dan kulit kita pasti lebih sehat juga karena kandungan-kandungannya yang alami seperti bengkoang, terus ada juga rosehip oil, dan juga banyak banget licorice extract, niacinamide, salah satu kandungan yang sangat-sangat bagus dalam skincare juga. Jadi semua formulanya di dalam ini sudah terjamin. Asik. Sudah menjawab kebutuhan kita atau apa yang dibutuhkan oleh kulit kita kayak gitu. Tadi kan ada mencerahkan, brightening berarti ya. Yang paling banyak ditanya biasa sama followers kamu, Kak, seperti apa efeknya atau penggunanya harus seperti apa? Kayak gimana kamu biasanya jawab? Kalau aku menjawabnya sebenarnya penggunaannya harus dijadikan rutin juga. Yang kayak tadi, rutinitas. Seperti yang aku sampaikan tadi sebelumnya. Iya, jadi ketika kita semakin rutin, pastinya efeknya juga semakin maksimal. Gitu. Oke, baiklah. Jadi memang ternyata buat Viners yang mungkin seperti aku bilang tadi, sebenarnya nggak cewek nggak cowok kan zaman sekarang, mungkin kenapa opa-opa Korea itu banyak fansnya karena mereka pintar merawat dirinya. Setuju gak sih? Setuju. Terus tapi masih ada maksudnya fun fact-nya, kadang kalau gue ngeliat di Twitter, ngapain sih cowok pakai skincare? Lo pernah baca kayak gitu gak sih, statement kayak gitu? Pernah. Apa yang ingin lo sampaikan tentang orang-orang yang bilang cowok gak usah skincare deh? Wah, kalau yang aku sampaikan, kalau menurut kamu aja, pastinya ya itu tadi sih, kebutuhan kulit kita kan baik cowok maupun baik laki-laki maupun perempuan, pastinya kulitnya juga membutuhkan vitamin, nutrisi gitu. Jadi kita juga sama-sama kena paparan matahari, yaitu dibutuhkan yang lain juga untuk melindungi kulit kita. Jadi itu sih, jadi nggak ada. Ya balik lagi lihat manfaatnya berarti. Iya, nggak ada kata kayak skincare hanya untuk perempuan kalau menurut aku. Oke, setuju. Jadi kayak ya benar juga gitu, maksudnya. Gue sih termasuk orang yang sebenarnya terserah lo juga gitu. Cuman satu hal yang harus mungkin lo ingat adalah manfaatnya. Karena seperti lo bilang tadi bahwa kulit juga butuh vitamin, asupan-asupan. Nggak cuman ketika kita ngomongin perut doang kita lapar harus makan kan, tapi kulit pun seperti itu. Nah, di tengah padatnya beraktivitas, contoh deh, aku tuh kayak penasaran bagaimana kamu merawat kulit. Kan masa di luar lo outdoor juga kadang takut gosong segala macam. Biasa antisipasinya seperti apa?
Kalau dari rumah pasti aku skincare pakai pagi ini skincare-nya seperti apa? Yeah. Aku baru belajar soalnya ini serius. Jadi tadi pagi setelah mandi aku cuci muka dengan facial washnya dari Mustika Ratu Brightening Bokong Series. Terus aku pakai tonernya juga. Terus aku pakai moisturizernya. Tapi kemarin aku sempat maskeran juga malamnya. Malam, oke. Iya, jadi memang untuk maskernya sendiri aku pakainya 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu cukup ya kalau maskernya itu ya? Iya, dan juga ada travel size-nya makanya aku bisa pakai kemarin. Oh, nggak mungkin yang big size lo bawa ke Bali juga ya? Repot banget kayaknya. Mungkin sih, tapi lebih praktis aja bawa yang lebih kecil. Lebih simpel ya? Iya, lebih simpel. Oke, baik. Terus kalau misalkan ngomongin cuaca, kalau ngaruh kayak gini, berapa kali lo harus perawatan? Kalau misal nanti malam gitu lagi? Iya. Oh, oke. Gue pikir cuma sekali doang. Wah, kan sudah. Ya? Jadi memang aku selalu pakai skincare rutinnya di pagi dan juga di malam. Pagi dan malam, oke. Semua rangkaiannya seperti yang aku sebutkan tadi. Oke, dan gitu. Itu emang sangat aman dipakai pagi dan juga malam. Iya. Seorang Mawar De Jong sekarang sibuk apa? Kalau sekarang selain roadshow bersama dengan Mustika Ratu Brightening Bokong Series, aku juga sedang persiapan untuk series terbaru aku. Oke. Iya, jadi akan syuting di akhir bulan ini. Iya, sampai di awal tahun. Akhir tahun sampai awal tahun isi syuting. Wah. Jadi 1 tahun ya. Emang kamu pekerja keras ya. Emang dari tahun 2022 ke 2023 dia syuting cuy. Oke, itu untuk series. Itu untuk series. Oke, genre-nya? Genre-nya rom-com. Romantic comedy. Oh, kamu akan main sama? Nanti teaser dikit. Cowoknya belum di teaser. Aku belum boleh kasih tahu sih. Oh, belum boleh kasih tahu. Nanti kesini lagi buat bahas. Kesini lagi buat bahas syutingnya berarti di Bali. Wah, nggak tahu juga, nggak tahu juga ya. Tapi kalau acting oke. Kalau nyanyi? Kalau nyanyi kemarin di bulan Agustus aku baru ngeluarin lagu baru yang judulnya Tiba-Tiba Hilang. Benar. Terus juga di tahun depan akan ada banyak project yang sangat menyenangkan, mulai dari kolaborasi dan juga lagu-lagu menyenangkan lainnya pastinya. Oke, tapi yang pengen gue tanya sebenarnya dari Heartbeat ke lagu Kamu Lebih Dari Egoku atau juga Tiba-Tiba Hilang, itu kan semua pumping yang dari upbeat langsung mellow semua, dan justru di Lebih Dari Egoku tuh kayak jadi meme orang lagu kamu dan liriknya kuat banget. Itu emang strategi musik kamu nanti akan berwarna itu atau? Wah, kalau untuk lagu sendiri memang aku dan pihak label setuju bahwa kita akan memilih lagu-lagu yang bisa relate sama banyak orang gitu. Jadi ingin menyuarakan isi hati mereka gitu. Jadi mulai dari jatuh cinta di Heartbeat, terus juga ketika dalam hubungan terus merasa aku kok ngalah terus ya di Lebih Dari Egoku. Betul. Terus juga ada yang diputusin pas lagi sayang-sayangnya mungkin. Terus ada yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba di ghosting gitu. Jadi memang konsepnya ingin menyuarakan isi hati para pendengarnya. Bukan menyuarakan isi hati Mawar Eva De Jong. Aduh, ada mamanya lagi, ada manajernya lagi. Gak enak nih pertanyaannya. Tapi emang lo suka juga nyaman membawakan lagu-lagu yang memang relate itu. Iya, seneng banget. Fans yang sekarang kan gampang ya, orang komen kayak di followers langsung nge-DM segala macam. Reaksi mereka? Kakak kok melo terus sih lagunya, atau kakak kenapa sih kayak bikin aku patah hati atau apa gitu? Wah, dari Lebih Dari Egoku juga di YouTube-nya, puji Tuhan responnya sangat positif. Maksudnya teman-teman yang mendengarkan lagunya dan menonton musik videonya, komentarnya malah mencurahkan isi hati mereka gitu. Ya gimana gak mencurahkan, orang lirik lagunya aja gitu. Kamu yang salah, aku yang minta maaf. Ya kali gitu kan. Lu yang salah, lu yang minta maaf. Ngapain gue yang minta maaf, kan itu harusnya. Jadi kayak beberapa persen dari komentar di YouTube-nya music videonya Lebih Dari Egoku itu mereka curhat tentang kehidupannya mereka dan kayak wah thank you ya udah ada lagu ini gitu. Jadi memang seneng banget gitu ketika teman-teman pendengar merasa relate dengan lagunya. Iya gitu. Juga sih, as a singer pasti kayak gitu ya. Iya. Nulis ini kan maksudnya beberapa single, udah EP atau album? Wah, doakan ya semoga. Next berarti belum boleh dibocorin juga. Kak Windu nggak boleh dibocorin emang ya? Briefingnya emang segini doang ya? Oke, berarti semoga. Semoga. Oke, kalau menciptakan lagu sendiri? Kalau menciptakan lagu sendiri sejauh ini aku belum, tapi pastinya ada keinginan untuk menciptakan lagu sendiri. Sudah mulai sih, tapi masih kayak cuma beberapa baris gitu doang. Oke, tapi lewat curhatan lo cerita ke penciptanya bisa lah ya. Itu bisa juga. Itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Oh, baik, kita tunggu saja.
lagunya, rilisannya kapan nanti akan muncul, film atau seriesnya juga akan muncul. Mawar, thank you ya. Thank you. Dari Yosandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.